Jangan sendirian. Klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya sebagai dukungan kalian di channel podcast Jangan Sendirian. Halo semuanya para pendengar podcast Jangan Sendirian dan juga para penonton YouTube podcast Jangan Sendirian. Gue Matt, kali ini episode Story Malam Jumat akan membahas 10 tempat angker yang ada di Surabaya. Mungkin untuk warga Surabaya udah tidak asing lagi dengan 10 tempat angker ini. Mari kita bahas 10 tempat angker di Surabaya. Yang pertama, Museum Kesehatan. Beralamat di Jalan Indrapura nomor 17, Kemayoran, Kecamatan Kerembangan. Museum yang dirintis Haryadi Suparto ini menyimpan koleksi dan alat-alat yang digunakan untuk proses penyembuhan penyakit. Uniknya lagi, museum ini juga menyimpan patung Jai Langkung, boneka kayu yang konon digunakan untuk memanggil arwah orang yang mati secara tidak wajar. Terdapat pula sebuah ruangan dengan pintu masuk tertuliskan dunia lain. Konon, ruangan ini terlarang dan gak sembarangan orang boleh masuk. Pintu masuk ruangan ini juga selalu dalam keadaan terkunci. Yang kedua, Hotel Majapahit. Hotel Majapahit merupakan salah satu hotel bersejarah di Surabaya, sekaligus menjadi saksi perjuangan arek-arek Surabaya merebut kemerdekaan Indonesia. Tak hanya kisah sejarah, hotel ini juga konon menyimpan kisah-kisah horor, salah satunya penampakan tentara Belanda yang biasanya berjalan di lorong. Wow. Yang nomor 3 di Pantai Kenjeran. Pantai Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata utama di Surabaya. Pantai ini terkenal dengan kisah kerajaan siluman ular. Tak jauh dari Pantai Kenjeran, terdapat juga bangunan tua yang merupakan benteng pertahanan saat melawan penjajah. Kabarnya, banyak warga yang melihat penampakan makhluk tak kasat mata. Apakah itu benteng peluru yang ada di Kenjeran? Nomor 4, Pintu Air Jagir. Pintu Air Jagir merupakan salah satu spot yang pernah disambangi acara Mr. Tukul Jalan-Jalan. Spot yang kental dengan nuansa mistis ini konon dihuni oleh siluman buaya putih. So, bagi kalian warga Surabaya, apakah pernah melihat penampakan siluman buaya putih? Yang kelima, Jembatan Merah. Jembatan Merah termasuk dalam salah satu spot yang dikenal horor di Surabaya. Kabarnya, jembatan ini merupakan saksi bisu tewasnya Brigjen AWS Malibi di tangan arek-arek Surabaya. Brigjen AWS Malabi merupakan perwira muda eksekutif asal kerajaan Inggris yang dikirim ke Surabaya untuk memimpin perang. Salah satu kisah mistis yang beredar luas di masyarakat adalah munculnya aroma bangkai dan bau anyir darah yang menyengat di sekitar Jembatan Merah. Wow. Pasti kalian udah pernah melewati Jembatan Merah kan? Rumah Hantu Kupang. Rumah Hantu Kupang merupakan bangunan tua
yang berlokasi di Jalan Banyu Urip Wetan. Bangunan yang berdiri megah di tengah rumah penduduk ini didirikan oleh J.A. van Middelkoop pada tahun 1809. Gedung ini kemudian dibeli oleh Teng Puen Guan pada tahun 1945. Cerita angker dari gedung ini sudah banyak didengar masyarakat sekitar. Salah satunya hantu anak kecil yang kerap terlihat muncul hingga penampakan noni-noni Belanda. Yang ketujuh, tidak asing lagi di telinga orang Indonesia. Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo berlokasi di Jalan Puncak Permain Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Bangunan bekas rumah sebuah keluarga. Ini memang terkenal dengan kisah horornya. Konon, banyak warga yang terlihat di sini sering mendengar suara tangisan gadis atau penampakan makhluk halus. Dan konon juga ceritanya rumah itu adalah rumah pesugihan. Ataupun ada cerita lain, keluarganya dibantai oleh perampok. Yang ke-8, Gedung Grahadi. Gedung Grahadi merupakan bangunan peninggalan Belanda yang kini menjadi rumah dinas Gubernur Jawa Timur. Gedung ini didirikan sejak tahun 1795. Saking tuanya, banyak kisah-kisah mistis berseliweran di sini. Salah satunya noni-noni Belanda. Yang ke-9, Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Tugu ini berlokasi di depan kantor gubernur. Tak hanya bersejarah, tugu ini konon juga menyimpan cerita mistis yang sudah banyak beredar di tengah masyarakat Surabaya. Salah satunya, kuburan massal di lapangan Tugu Pahlawan Surabaya. Yang ke-10, bekas pabrik padi di Ketintang. Bekas pabrik di Ketintang merupakan bangunan tua zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1867. Dulunya, bangunan ini merupakan pabrik gula, tapi udah menjadi pabrik padi. Seiring berjalannya waktu, bangunan ini mulai ditinggal dan dikosongkan sejak tahun 1990-an. Sejak saat itu muncul kisah horor di bekas pabrik ini. Salah satunya penampakan noni-noni Belanda. Itu 10 tempat angker di Surabaya. Jika kalian penasaran, bisa kalian kunjungi. Sekian story malam Jumat kali ini. Gua Matt pamit undur diri. Terima kasih.